يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا فهو نور وهو زاد والدليل. يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah yang dirahmati oleh Allah. Marilah sama-sama pagi hari ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa sama-sama berjumpa kembali untuk bertolabul ilmi, meningkatkan iman dan takwa kita. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya pada kita semua, wabil khusus Bapak dan Ibu jamaah pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah yang tergabung pada kajian pada pagi hari ini. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya sampai akhir zaman, dan semoga Bapak dan Ibu yang tergabung pada kajian pagi ini mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kajian pada pagi hari ini kami mulai, izinkan saya membacakan terlebih dahulu adab dan tata tertib mengikuti kajian. Yang pertama-tama, senantiasa kami selalu mengingatkan untuk meluruskan niat untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berpakaian rapi dan sopan, menghadirkan hati dan pikiran serta fisik kita, agar kita sama-sama bisa fokus mendengarkan butiran ilmu dan hikmah dari guru-guru kita. Kemudian kami menghimbau untuk kepada jemaah untuk senantiasa mematikan mikrofon selama kajian berlangsung dan menonaktifkan video, terutama apabila dalam posisi berbaring atau bila mengantuk. Lalu kami undang untuk dapat bertanya, nanti dilakukan melewati fitur kolom chat di akhir sesi saat sesi pertanyaan. Baiklah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kajian hari ini akan dibersamai oleh gurunda kita, Ustazah Dr. Hajah Isnawati Rais MA, yang akan melanjutkan tema Tadabbur Surat Ali Imran, ayat 96 sampai 99. Alhamdulillah Ustazah sudah bergabung di tengah-tengah kita. Insya Allah dalam keadaan sehat, Ustazah. Alhamdulillah, Mbak Habibah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Apa kabar? Bisa didengar suara saya? Alhamdulillah baik. Baiklah, insya Allah nanti tausiahnya akan disampaikan selama 60 menit sampai pukul 6.30, kemudian akan dilanjutkan oleh sesi tanya-jawab selama 30 menit. Marilah sama-sama kita buka kajian hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kami persilahkan kepada Ustazah untuk menyampaikan tausiahnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da hamdan wa syukran lillah. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan tadabbur Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari akan memberikan kekuatan iman kepada kita, memberi daya dorong dan daya filter di dalam mengelola kehidupan kita sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada beliau junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita akan membahas ayat 96 sampai 99 dari surat Ali Imran. Ini terdiri dari 2 coupling sebetulnya. 96 sampai 97 itu adalah untuk menjawab tuduhan daripada orang-orang ahlul kitab. Kemudian pada ayat 98 dan 99 itu adalah celaan Allah terhadap ahlul kitab. Saya bacakan dahulu, nanti kita jelaskan ayat-ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah wa hudan lil alamin. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Qul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillah wallahu syahidun ala ma ta'malun. Qul ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillah man amana tabghunaha iwaja Man amana tabghunaha iwaja wa antum syuhada wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Shadaqallahul azim. Kita terjemahkan. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang terdapat di Bakkah. Nama lain dari Makkah, ya, Makkah. Yang diberkahi, mubarakan, yang diberkahi, wa hudal lil alamin, dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Fihi ayatum bayyinat. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas. Maqamu Ibrahim, di antaranya adalah makam Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk ke dalamnya, maka dia akan aman. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Oleh siapa? Man istata'a ilaihi sabila, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan kepadanya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Siapa yang mengingkari kewajiban haji,
maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya. Allah tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Qul ya ahlal kitab. Katakanlah, hai ahlil kitab. Perintah ini kepada Rasulullah SAW. Katakanlah, hai Rasul. Ya ahlal kitab. Hai ahlul kitab. Mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah? Padahal Allah menyaksikan apapun yang kamu kerjakan. Ayat terakhir. Qul ya ahlal kitab. Katakanlah hai Rasul, hai ahlul kitab. Mengapa kamu menghalang-halangi dari jalan Allah orang-orang yang telah beriman? Karena menghendaki menjadikan agama itu bengkok. Padahal kamu menyaksikan. Allah sekali-kali tidak lalai terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saya akan jelaskan dahulu dua ayat yang pertama. Dua ayat yang pertama ini terkait dengan ayat 93 dan 9 sampai 95 sebelumnya. Di mana dalam dua ayat ini satu asbabun nuzul. Satu sebab turun ayat. Ayat ke-93 itu adalah menjawab tuduhan dari orang-orang ahlul kitab tentang makanan yang dimakan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, ayat 96 dan 97 itu adalah untuk menjawab tuduhan ahlul kitab juga tentang perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Nah, riwayat itu berbunyi menjelaskan untuk yang pertama dikatakan kepada Rasulullah SAW. Jadi mereka menuduh bahwa Rasulullah telah menyimpang dari ajaran agama Nabi Ibrahim. Mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, engkau mengaku berada pada agama Ibrahim. Engkau mengaku pengikut Ibrahim. Lalu mengapa Anda memakan daging unta dan susu unta? Bukankah itu telah diharamkan untuk Ibrahim dan keturunannya? Nah, inilah jawabannya terdapat pada 3 ayat sebelum ayat ini. 93, 94, dan 95. Ya, jelas ya? Nah, sementara ayat yang kita bicarakan ini adalah menjawab tuduhan yang kedua. Ketika Nabi SAW, mungkin Bapak dan Ibu sudah baca juz kedua, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Di dalam awal juz kedua surat Al-Baqarah, orang-orang yang bodoh itu mengatakan, ya apa alasannya kenapa Muhammad itu memindahkan kiblat dari kiblat yang sebelumnya dia menghadap kepadanya. Nah, kita tahu bahwa semenjak diwajibkannya sholat sesudah Nabi pulang dari Isra dan Mi'raj, maka kiblat yang pertama umat Islam itu adalah Baitul Maqdis. Dan itu berlangsung sampai kepada turunnya ayat, ya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama, pada surat Al-Baqarah juga. Fa walli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi ketika itu Allah memerintahkan supaya Rasulullah SAW untuk pindah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Nah, dan itu terjadi pada waktu sholat zuhur. 2 rakaat pertama Rasulullah SAW masih menghadap ke Baitul Maqdis. Tetapi kemudian Nabi putar arah 180 derajat, maka kemudian menghadap ke Ka'bah. Jadi putar balik. Nah, maka di Madinah itu ada masjid yang dinamakan dengan Masjid Qiblatain. Nah, ketika Nabi berada di Mekah, persoalan menghadap ke Baitul Maqdis itu tidak terlalu menjadi masalah, ya, tidak terlalu menjadi persoalan bagi Rasulullah SAW. Karena ke posisi
dari Masjidil Aqsa itu adalah di utara dari Ka'bah. Maka Nabi selalu sholat di bagian selatan Ka'bah, menghadap ke Ka'bah, kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu kemudian menghadap seterusnya ke Baitul Maqdis. Tetapi setelah Rasulullah pindah ke Madinah, Madinah itu berada pada posisi di antara Mekah dan Baitul Maqdis atau Yerusalem. Jadi kalau Nabi menghadap ke Baitul Maqdis, maka ke Masjidil Aqsa maksudnya, maka itu akan membelakangi Ka'bah. Nah, karena itulah Nabi merasa kerinduan yang luar biasa, maka Allah katakan qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ya, sungguhnya kami telah melihat bagaimana engkau menengadahkan wajahmu ke langit untuk menunggu-nunggu wahyu kapan dipindahkan kiblat. Oke. Nah, ketika pindahan kiblat itu terjadi, maka orang-orang ahlul kitab mengatakan kepada beliau bahwa sesungguhnya Muhammad telah mengubah kiblat. Satu. Yang kedua, mereka mengatakan bahwa Baitul Maqdis itu adalah tempat ibadah pertama yang diciptakan oleh Allah dan umurnya lebih tua dari Masjidil Haram. Ya, atau dari Ka'bah. Nah, inilah yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang ahlul kitab ini mengatakan, jika engkau seorang nabi seperti orang-orang yang ada pada Bani Israel, tentu engkau akan menghadap ke kiblatnya Bani Israel, yang dahulunya nenek moyangnya adalah Ibrahim alaihissalam. Dan itu adalah kiblat yang pertama sekali diciptakan atau rumah ibadah yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah menjawab tuduhan ini lewat ayat ke-96. Nah, sekarang kita menjelaskan ayat ini. Oke. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Jadi tidak benar klaim dari orang-orang ahlul kitab, terutama Yahudi, yang mengatakan bahwa Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa itu lebih tua daripada Masjidil Haram atau Ka'bah. Allah menegaskan di sini bahwa rumah ibadah yang pertama kali diciptakan oleh Allah untuk manusia adalah yang ada di Mekah. Ya. Lalu kemudian ditambah oleh Allah mubarakah wa hudan lil alamin, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua alam. Kenapa dikatakan diberkahi? Kita tahu bahwa posisi daripada Ka'bah dan Masjidil Haram itu di tengah padang pasir. Pada waktu Hajar ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak ada pohon, tidak ada air, tidak ada apa-apa. Tetapi dengan keberadaan Hajar, Ismail, lalu kemudian muncul bangsa Jurhum dan segalanya. Dari tidak ada air menjadi ada air. Kemudian buah-buahan banyak di sana, tidak berhenti setiap tahunnya. Malah kita lebih mudah mendapatkan buah-buahan di sana dibandingkan di daerah kita yang tropis ini. Ini adalah keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hudan linnas. Nah, ini tidak terlepas dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, di dalam surat Ibrahim ayat ke-37. Di mana Nabi Ibrahim memohon kepada Allah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian dari keturunanku di lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, di sisi rumahmu yang dimuliakan. Ya Tuhan kami, supaya mereka mendirikan salat
Jadikanlah hati manusia cenderung kepada mereka. Dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. La'allahum yashkurun. Agar mereka bersyukur. Ini dapat kita lihat di dalam surat Ibrahim ayat ke-37. Kembali sedikit ya kepada menjawab tuduhan tadi itu. Nah, kalau kita lihat hadis ya dan juga riwayat-riwayat tentang kapan Ka'bah itu didirikan, ini memang ada beberapa riwayat yang menyebutkan. Ada yang mengatakan bahwa malaikat membangun fondasinya untuk Nabi Adam bisa bertawaf seperti bertawaf ketika berada di surga dahulu. Nah, lalu kemudian ada hadis yang menjelaskan dari Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi Abu Dzar bertanya, "Qultu ya Rasulullah." Ya, aku bertanya, "Ya Rasulullah, ayu masjid wudi'a fil ardil awal?" Manakah masjid yang pertama sekali diciptakan untuk beribadah manusia? Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW, Al-Masjidul Haram. Ya, Masjidul Haram, kata Rasulullah. Lalu aku bertanya lagi, kultu, ya, kam ayu, kapankah itu masjidnya atau berapa jauh jaraknya antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu waktunya? Lalu kemudian dijawab oleh Nabi, wa bainahuma arba'una sanah. Ada 40 tahun. Nah, ini menjadi perdebatan panjang nanti ketika kita sampai kepada ayat fihi ayatun ya maqamu Ibrahim. Jadi apa yang dimaksudkan jaraknya 40 tahun ini? Ini sudah dijelaskan oleh para mufassir. Ini adalah ketika fondasi didirikan. Siapa yang mendirikan fondasi ini? Ini pendapat kedua. Adalah Nabi Adam alaihissalam. Jadi yang pertama fondasinya itu didirikan di Baitullah Al-Haram. 40 tahun berikutnya didirikanlah fondasinya di Yerusalem, yaitu di Baitul Maqdis. Ya, jadi jarak antara Nabi Adam membangun di Baitullah Al-Haram dengan Baitul Maqdis itu 40 tahun. Nah, ada pendapat yang kedua tentang hadis ini, bahwa yang membangun di Mekah itu adalah Nabi Adam, yang membangun di Yerusalem adalah putranya Nabi Adam. Itu yang kedua pendapatnya. Yang ketiga, kalau kita rujuk kepada ayat ini, maka adalah yang membangun. Kan ketika di dalam surat Al-Baqarah dikatakan, idh yarfa'u Ibrahimul Ka'bah. Jadi ketika Nabi Ibrahim meninggikan bangunan Ka'bah bersama Ismail. Nah, ini artinya yang mendirikan bangunan di atas fondasi tadi adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itu jaraknya adalah Nabi Ibrahim itu diperkirakan sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Jadi dijelaskan di dalam sejarah itu Nabi Ibrahim 2000 sampai 1900 sebelum. Jadi sekitar 100 tahunan umur beliau itu. Nah, sementara Nabi Sulaiman yang membangun Baitullah Masjid Al-Aqsa itu berada pada tahun 1005 sebelum Masehi. Ya. Jadi jaraknya itu adalah sekitar 1000 tahun antara bangunan yang dua ini. Nah, inilah yang dijelaskan oleh Allah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata. Ya, oke. Jelas sampai di sini ya. Jadi ada 3 riwayat yang menjelaskan tentang perbedaan waktu tadi itu. Nah, riwayat yang kedua berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim an Abi Dzar dari Abu Dzar. Abu Dzar bertanya tentang mana tempat ibadah yang pertama didirikan untuk manusia, maka dijawab oleh Rasulullah Masjidil Haram.
Lalu ditanya lagi oleh Abu Dzar, jaraknya antara Masjidil Haram dan Masjid. Kemudian mana lagi, kata Abu Dzar. Lalu dijawab oleh Rasulullah, Masjidil Aqsa. Berapa lama jarak waktunya? 40 tahun. Nah, para mufasir telah mencoba mencari data yang kemudian menemukan 40 tahun itu adalah jarak waktu antara fondasi Masjidil Haram dengan fondasi Masjidil Aqsa. Jadi dua pendapat pula di sini. Ada yang mengatakan bahwa pembangunan fondasi itu kedua-duanya oleh Nabi Adam, jaraknya 40 tahun. Ada lagi pendapat yang kedua yang menjelaskan yang pertama adalah oleh Nabi Adam yang di Mekah dan yang di Baitul Maqdis adalah oleh putranya. Nah, tetapi kalau kita lihat di sini, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim, ini jaraknya adalah lebih kurang 1000 tahun. Ya, jadi yang ada di Mekah itu didirikan oleh Nabi Ibrahim bersama dengan putranya Ismail. Lalu kemudian yang di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, dibangun oleh Nabi Sulaiman atau yang disebut dengan Salomon itu, yang mana jarak waktunya lebih kurang 1000 tahun. Sampai di sini kira-kira jelas ya. Nah, lalu kemudian ada di sini dijelaskan maqamu Ibrahim fihi ayatum bayyinat. Di dalam Masjidil Haram itu terdapat bukti-bukti yang jelas bahwa Ka'bah itu lebih duluan ya dibandingkan dengan Masjidil Aqsa. Di antaranya adalah makam Ibrahim. Makam di sini bukan kuburan, tetapi makam di sini itu adalah tempat berdiri Ibrahim ketika meninggikan bangunan Ka'bah, ketika Nabi Ismail mengasih batunya, lalu Nabi Ibrahim akan mengangkat batu itu ke atas, maka dia membutuhkan tempat berpijak. Ini yang dimaksud dengan makam itu. Nah, berita ini telah mutawatir baik sebelum Islam ataupun sesudah Islam datang. Dan kita tahu Nabi Ibrahim itu adalah bapak agama tauhid. Jadi keturunan Nabi Ibrahim ada yang Bani Israel yang nanti melahirkan Yahudi dan Nasrani, dan ada keturunan Arab yaitu melahirkan umat Islam sampai hari ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Allah jelaskan, wa man dakhalahu kana amina. Siapa saja yang masuk ke dalam Ka'bah itu atau ke dalam Masjidil Haram itu, maka dia akan aman. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita jelaskan. Yang pertama, andaikan terjadi pembunuhan di luar daerah haram, lalu kemudian si pembunuh masuk ke daerah haram ini, ke Masjidil Haram, maka menurut pendapat fuqaha, selama dia di sana, dia tidak boleh dikisas. Namun dia tidak diberi makan supaya dia keluar. Setelah dia keluar, baru kemudian kisas dijalankan. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana ketika Nabi Muhammad SAW menaklukkan Mekah? Kan terjadi peperangan, walaupun tidak menimbulkan banyak persoalan. Nah, ini dijawab bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu sesuai dengan kaidah fikih darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Ya, jadi menolakkan kemudaratan lebih utama dari mempertahankan atau mengambil maslahat. Nah, atau akhafud dararain. Jadi melanggar itu adalah mudarat, tetapi membiarkan fitnahnya jauh lebih besar. Walaupun kemudian dengan bijaknya Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang masuk ke rumahnya menutup pintunya aman. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Siapa yang masuk ke dalam Ka'bah aman. Sehingga tidak terjadi pertumpahan darah yang luar biasa di dalam penaklukan Mekah pada tahun ke-8 Hijriah itu. Sampai di sini kira-kira bisa dipahami ya. Oke. Kita lanjutkan. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti
Di antara kewajiban manusia terhadap Allah itu adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, ya. Oleh siapa? Manistata'a ilaihi sabila. Jadi semenjak Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Muhammad SAW, ibadah itu dilakukan oleh orang-orang yang sebelum Nabi Muhammad. Mereka berhaji ke sana. Lalu kemudian apa yang telah menjadi sunnahnya Nabi Ibrahim ini kemudian dikukuhkan oleh Allah dengan ayat ini. Adanya kewajiban bagi setiap umat Islam yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya untuk melaksanakan ibadah haji yang kemudian diberikan kepada siapa tanggung jawab itu atau dibebankan kepada siapa? Manistata'a ilaihi sabila. Orang yang mempunyai kemampuan. Kalau disimpulkan pendapat ulama, walaupun ulama berbeda pendapat tentang istita'ah yang dimaksud, maka kesimpulannya itu ada 3. Yang pertama adalah biaya, kemampuan biaya. Yang kedua adalah kesehatan dan keamanan. Yang ketiga biaya orang yang ditinggalkan. Ini kesimpulannya. Walaupun pendapat itu banyak sekali beragamnya dari para ulama. Jadi apabila hal ini telah terpenuhi, maka wajiblah untuk melaksanakan ibadah haji. Maka kemudian dikatakan lagi bahwa ibadah haji itu adalah sesuatu kewajiban yang faur istilahnya. Yang harus segera dilaksanakan apabila istita'ah itu telah didapatkan. Nah, sehingga Nabi mengatakan man mata walam yuhaj falyamut insya'a yahudiyan au nasraniyan. Siapa saja yang tidak menunaikan ibadah haji sementara dia sudah istita'ah, maka matinya tinggal memilih apakah Yahudi atau Nasrani. Lalu kemudian Nabi juga berkhutbah, ayuhan nas, innallaha faradal hajja ala man istata'a ilaihi sabila. Hai manusia, sesungguhnya Allah telah memfardukan, telah mewajibkan haji kepada orang-orang yang mampu di antara manusia. Wa man lam yaf'al, siapa yang tidak melakukan ketika kemampuan itu sudah datang, falyamut ala ayyi halin syaa. Maka hendaklah dia mati dalam keadaan seperti apa dia kehendaki. Yahudian au Nasranian au Majusian. Ya, bisa Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Nah, tinggal kita sekarang persoalannya bukan hanya kemampuan ekonomi, bukan hanya keamanan di jalan, tetapi mendapatkan porsi. Mendapatkan porsi. Karena sudah terdaftar 5 jutaan orang untuk berangkat. Sementara 2 tahun berturut-turut ini tidak ada pemberangkatan. Ya. Tahun lalu pandemi, tahun sekarang juga mungkin pandemi. Ya. Nah, ini tentu akan semakin menumpuk ini. Ya. Kalau dahulu kan, kalau orang sudah berangkat haji, lalu daftar yang baru, nah lalu kemudian tahun depan atau kalau berlebih dari porsinya mereka menunggu tahun depannya lagi. Jadi paling lama orang menunggu 2 tahun pada masa yang lalu, tapi kalau sekarang di daerah tertentu sudah ada yang lebih dari 35 tahun menunggunya. Ya. Jadi kalau umur 35 mendaftar, maka 35 tahun berikut berarti umurnya sudah kakek-kakek, nenek-nenek kan gitu ya. Nah, jadi di sini penegasan kepada kita bahwa haji itu adalah kewajiban yang harus segera ketika istita'ah telah didapatkan. Namun istita'ah kita sekarang terkendala lagi dengan adanya porsi tadi itu. Wa man kafara. Siapa yang mengingkari kewajiban haji? Ada 2 hal yang di sini ditafsirkan oleh ulama tentang waman kafara ini. Yang pertama adalah yang mengingkari tentang Baitullah Al-Haram itu adalah tempat ibadah pertama. Tetapi apabila dikaitkan dengan ayat sebelumnya, maka para ulama lain mengatakan waman kafara itu adalah siapa yang mengingkari kewajiban haji. Jadi ada yang menyebutkan
bahwa siapa yang mengingkari keutamaan Baitullah Al-Haram, ya, atau tafsiran yang kedua, siapa yang mengingkari kewajiban haji, Allah tidak rugi. Ya, Allah tidak rugi keingkaran kalian. Kalian mau naik haji tidak, kalian mau ngumpulin duit saja silakan, kan begitu ya. Oh, pergi kemana-mana, ke Eropa, ke Australia, ke Amerika bisa, tapi ke naik haji enggak. Ya silakan, enggak apa-apa. Kenapa? Yang butuh dengan pelaksanaan ibadah itu bukan Allah. Fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Allah enggak butuh seluruh alam ini. Allah enggak butuh kalian, tapi kalianlah yang butuh terhadap Allah. Jadi haji ini adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh orang-orang yang telah istita'ah tadi. Karena ibadah haji istimewa dibandingkan ibadah yang lain. Ibadah yang lain bisa dilakukan di tempat mana saja. Tetapi ibadah haji hanya bisa dilakukan di tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Tidak bisa keluar dari itu. Harus ke sana. Ya. Nah, inilah kemudian sebenarnya kalau kita pergi berhaji ketika mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, itu latihan meninggalkan dunia. Latihan meninggalkan kesenangan. Latihan menuju akhirat. Bahwa kita pulang tidak bawa apa-apa kecuali amal yang kita lakukan di sini. Andaikan amal itu baik, itulah yang akan menolong kita. Tetapi andaikan amal kita itu tidak baik, itulah yang akan kita terima dampaknya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kewajiban haji yang telah ditetapkan oleh Allah terhadap orang yang mampu ini, apabila tidak ada kendala, maka secepatnya harus dilaksanakan. Jadi ayat waman kafara ini merupakan pengokohan atau memperkuat bahwa kewajiban haji itu wajib dilaksanakan dengan segera. Malah Nabi di dalam satu hadis yang lain mengatakan, laqad hamamtu an ab'asa rijalan ila hadhil amsar. Aku bertekad untuk mengutus seseorang ke segenap penjuru negeri, falyanzur, maka hendaklah dia melihat kullaman kana lahu jiddatun au sa'atun walam yahuj, untuk melihat orang yang sudah mampu berhaji tapi belum berhaji. Lalu apa kemudian? Fayadribu alaihimul jizyah. Orang yang seperti itu dianggap sudah Yahudi, sudah Nasrani atau orang yang zimmi, maka pungut jizyah dari mereka. Ya. Mahum bi muslimin, mereka bukan orang Islam. Mahum bi muslimin, mereka bukan orang Islam, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian ada hal yang sangat penting bagi kita. Kita sudah berniat, ya. Yang belum pergi sudah berniat, sudah mendaftar, ya. Niat orang mukmin itu lebih utama dari amalnya. Dalam artian bahwa niat yang baik tapi tidak terlaksana karena kendala, maka itu telah diberi pahala sama dengan melaksanakan. Tetapi tidak berniat lalu melakukan tidak dapat apa-apa. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, segala sesuatu tergantung kepada niat, hasil yang diperoleh tergantung kepada apa niat yang dipasang. Selesai sampai 97. Nah sekarang ini perilaku orang Yahudi. Jadi menghidupkan fitnah terhadap dua suku Arab yang ada di Madinah. Jadi kedengkian orang-orang Yahudi ini terutama atau ahlul kitab tidak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Allah telah menjelaskan mereka tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul, bukan tidak mengakui bahwa apa yang dikatakan oleh kitab mereka benar. Tetapi baghyan li anfusihim. Karena kedengkian yang ada di hati mereka. Nah kedengkian inilah kemudian yang membuat mereka tidak mau mengakui kenabian Nabi Muhammad. Kenapa mereka dengki? Karena mereka berharap Nabi terakhir itu
adalah dari keturunan Bani Israel, bukan dari Bani Ismail. Tetapi ternyata yang diutus oleh Allah dan memang telah dijelaskan di dalam kitab mereka adalah Bani Ismail. Jadi mereka tidak siap menerima ini karena kesombongan mereka, maka kedengkian muncul di hati mereka. Nah, untuk itu kemudian setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, maka salah seorang pemuka dari Yahudi itu namanya Syas ibnu Qais menunjukkan ketidaksenangannya atas kemajuan Islam yang didapatkan setelah berhijrah ke Madinah itu. Karena itu kemudian dia menghasut seorang anak muda, kamu pergilah kepada suku Aus, kemudian pergi pula ke suku Khazraj, ingatkan mereka tentang perang Buas. Kita tahu bahwa sebelum Nabi datang ke Madinah itu, dua suku ini ratusan tahun perang-perang melulu nih. Aus dan Khazraj ini. Ya, menang kadang-kadang Aus, kadang-kadang Khazraj, kadang-kadang Aus, kadang-kadang Khazraj ya. Nah, lalu kemudian mereka disatukan oleh Allah di dalam Islam. Nah, ini yang akan nanti kita lihat di dalam ayat 104. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ya. Nanti 104 itu akan membicarakan hal itu. Jadi karena mereka sedang ada di tempat yang terpisah di antara satu yang lain, yang ini dihasut, sehingga mereka bertemu. Lalu kemudian mereka mengungkapkan kelebihan masing-masing sehingga timbul amarah. Lalu kemudian mereka berjanji akan bertemu di satu tempat yang dinamakan Fazarah, Abu Zahirah ya. Zahirah yaitu padang lapang untuk melakukan perang. Nah, kemudian kabar ini sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan beberapa sahabat ke sana, yang sahabat muhajirin, lalu mengatakan, hai kaum muslimin, ingat Allah, apakah kalian mau kembali ke zaman jahiliyah? Setelah Allah memberi rahmat kepada kalian, setelah Allah menyatukan hati kalian, setelah kalian damai dengan Islam, lalu sadarlah mereka. Kemudian perang itu tidak terjadi, lalu kemudian mereka berangkulan dan saling menangis. Ya, nah ini pekerjaannya yang menghasut-hasut tadi itu adalah pekerjaan orang Yahudi. Mari kita lihat ayat ini. Qul ya ahlal kitab. Ya. Katakan kepada ahlul kitab, ya Rasulullah, lima takfuruna bi ayatillah wallahu syahidun ala ma ta'malun. Mengapa kamu engkari ayat-ayat Allah? Ya. Tak ada suatu pun yang samar oleh Allah itu tentang apa yang kalian lakukan. Padahal di dalam kitab kalian telah dicantumkan akan kebenaran-kebenaran ajaran yang dibawa oleh Muhammad. Bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah yang terakhir. Lalu kemudian kenapa kok kalian tolak dia? Kenapa kalian engkari apa yang ada di dalam kitab kalian sendiri? Kalau kalian memang mengatakan kalian beriman dengan kitab kalian. Lalu kemudian lupakah kalian? Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Allah Maha menyaksikan apapun yang kalian kerjakan. Jadi karena lupa inilah kemudian mereka menghasut, mereka tidak mau mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW, lalu mereka membuat berbagai fitnah dan lain sebagainya. Dan dalam kehidupan kita sampai sepanjang masa sampai hari ini, banyak orang yang sebenarnya tahu Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, tetapi melupakan hal itu karena cintanya terhadap dunia. Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Mereka cinta kepada dunia dan takut mati. Jadi kecintaan kepada dunia inilah kemudian yang membuat manusia lalai terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Padahal telah diingatkan, kalau kalian tidak lagi berakhlak, kalau kalian tidak lagi patuh, lakukanlah apa yang kalian suka.
tetapi ingat kalian akan mati. Itu diingatkan betul oleh Rasulullah SAW. Jadi bahwa kematian itu orang lupakan, tetapi kemudian yang lebih mereka lupakan adalah apa yang akan terjadi sesudah kematian itu. Padahal Rasulullah SAW mengingatkan ketika ditanyakan manil akyas wa manil ahmak, siapa yang cerdas ya Rasulullah dan siapa yang bodoh ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan orang yang cerdas adalah orang yang banyak mengingat mati dan banyak persiapannya untuk sesudah mati. Sementara orang yang bodoh itu adalah orang yang melupa-lupakan kematian lalu berangan-angan akan mendapatkan ampunan Allah dan pertolongan Allah. Nah, jadi ujungnya ini bukan hanya bercerita tentang orang ahlul kitab, tetapi sangat penting bagi kita. Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Nah, lima takfuruna bi ayatillah wallahu syahidun ala ma ta'malun. Banyak orang sekarang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan melupakan bahwa Allah menyaksikan apa yang mereka kerjakan. Nah, untuk apa yang mereka lakukan terhadap bangsa atau suku Aus dan Khazraj tadi Allah ingatkan. Qul 99, ya ahlal kitab, lima tasudduna an sabilillah man amana tabghunaha iwaja wa antum syuhada. Katakanlah, hai ahlul kitab, kenapa kalian menghalangi dari jalan Allah orang yang telah cenderung kepada keimanan atau orang yang telah beriman? Karena menghendaki ajaran yang dibawa itu menjadi bengkok. Jadi mereka menghasut terhadap suku Aus dan Khazraj. Itu tadi tujuan utamanya adalah untuk orang itu keluar dari Islam, lalu kemudian menggembosi Islam dari dalam. Nah, kemudian dakwah Nabi Muhammad SAW tidak akan jalan. Ya, jadi keinginan mereka itu rupanya menghendaki orang yang telah memeluk agama Allah berjalan pada jalan kebenaran supaya dapat sesat, supaya menyimpang dari jalan Allah. Ya, tidak lurus lagi, tidak mempergunakan akal sehat, tetapi telah mengemukakan hawa nafsu mereka. Padahal Allah ingatkan lagi, wa wallahu bighafilin amma ta'malun, ya. Dan Allah tidak lalai terhadap apa yang kalian kerjakan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita ambil kesimpulan dari ayat yang kita baca ini, yang pertama, ayat 96 dan 97 adalah untuk menjawab tuduhan yang tidak benar dari ahlul kitab tentang rumah ibadah yang pertama didirikan. Ya, mereka klaim itu adalah Masjidil Aqsa yang ada di Baitul Maqdis. Lalu kemudian mereka mencela pindahnya Nabi Muhammad dari kiblat ke Baitul Maqdis, menjadi ke Masjidil Aqsa maksudnya, menjadi ke Ka'bah. Nah, dengan alasan kalau engkau mengikuti agama Ibrahim yang kemudian ditalanjutkan oleh Bani Israel, maka kiblatmu haruslah kiblatnya yang ditunjukkan oleh Ibrahim dan diikuti oleh nabi-nabi dari Bani Israel. Nah, ini dijawab oleh Allah dengan ayat 96. Jadi ada satu keyakinan yang ditanamkan kepada kita semua bahwa Ka'bah itu adalah rumah ibadah yang pertama sekali diciptakan oleh Allah untuk manusia. Jadi untuk manusia beribadah. Ya, dan disitulah Nabi Ibrahim telah berdoa dahulu setelah mendirikan Ka'bah itu supaya amal ibadah yang mereka lakukan berdua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Ibrahim juga meminta ketika meninggalkan Hajar dan Ismail di tempat itu supaya hati orang cenderung kepadanya. Maka kemudian dikatakan oleh Allah mubarakau wa hudan lil alamin. Ya, penuh berkah dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Sehingga tidak ada sepi-sepinya,
ya Baitullah Al-Haram itu, baik oleh orang yang tawaf dan sa'i ataupun oleh umat Islam di seluruh dunia yang menghadap ke sana ketika melaksanakan sholat. Ya, kita tahu bahwa perputaran waktu yang ada di bumi ini menyebabkan tidak putus-putusnya orang akan menghadap ke kiblat itu. Ya, antara Jawa Timur dengan kita ada jarak waktu, kemudian kita dengan Sumatera ada jarak waktu, Sumatera dengan Malaysia ada jarak waktu, sehingga setiap waktu itu orang akan menghadap ke satu titik, yaitu Ka'bah. Nah, itu mubarakan wa hudan lil alamin itu. Nah, kemudian untuk membuktikan bahwa ini lebih awal, ada di antaranya makam Ibrahim. Dan disitulah kemudian dianjurkan ya oleh Rasulullah SAW, dan di dalam ayat juga dijelaskan untuk kita melakukan sholat setelah bertawaf. Jadi memang kadang-kadang kalau ketika rame-ramenya untuk sholat di dekat makam Ibrahim, itu mengarah ke makam Ibrahim itu adalah sesuatu hal yang tidak gampang juga. Maka paling tidak kita berupaya untuk sejajar dengan itu. Kemudian yang kedua, Allah menjelaskan bahwa selain daripada menetapkan keberkahannya tadi, bahwa ibadah haji ke Baitullah, rumah ibadah yang pertama diciptakan oleh Allah untuk manusia beribadah menghadap kepadanya, diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji bagi orang-orang yang mampu. Kalau ditanya berapa kali wajibnya? 1 kali. Ya. Kalau sudah mengulang, tidak wajib lagi. Ya. Nah, lalu istita'ah sudah kita jelaskan tadi. Paling tidak kalau kita simpulkan berbagai pendapat itu adalah biaya cukup untuk berangkat dan untuk di sana, kemudian aman, dan kemudian juga cukup kendaraan dan lain sebagainya, fasilitas, dan yang ketiga biaya orang yang ditinggalkan. Kalau sekarang tambah 1 lagi sudah dapat porsi, ya. Nah, kemudian di ujung ayat ini Allah katakan, siapa yang mengingkari kewajiban haji, yang rugi bukan Allah, tetapi adalah mereka sendiri. Karena Allah tidak butuh mereka, Allah tidak butuh alam ini, tapi mereka lah yang butuh Allah. 2 ayat terakhir itu adalah kecaman halus ya oleh Allah terhadap ahlul kitab yang mengingkari ayat-ayat Allah tentang kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan kebenaran Rasulullah SAW. Lalu mereka melupakan dan Allah ingatkan, wallahu syahidun ala ma ta'malun. Kemudian mereka menghasut, ya, memfitnah, ya, menimbulkan fitnah di dalam hati kaum Aus dan Khazraj untuk menghalangi mereka dari jalan Allah. Kemudian Allah ingatkan mereka bahwa wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ya, kurang 4 menit di jam saya sebelum jam 6:30 kita akhiri penjelasan ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan kalau ada yang ragu, masih ada waktu kita setengah jam berikut untuk mendialogkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khairan katsiran kepada Ustazah atas ilmunya yang luar biasa, dan saya yakin ini jamaah sudah pada ingin bertanya ya, tapi sebelum sesi tanya jawab, ini ada beberapa maklumat yang izinkan saya untuk umumkan terlebih dahulu. Ya, jadi sama-sama kami undang kepada jamaah untuk mengikuti silaturahim online. Insya Allah hari ini ke Venezuela, langsung dipandu oleh Maijen TNI Imam Edi Mulyono, Dubes di Bolivarian, Venezuela. Kemudian ini ada beberapa kajian, kami undang kepada Bapak dan Ibu untuk dapat menghadiri kajian pada tanggal 7 Juni 2021
dengan Ustazah Irena Handono dengan tema Sejarah Nasrani menurut Islam pada pukul 5.30 sampai pukul 7. Kemudian dilanjutkan esok harinya dengan Ustaz Ahmad Susilo MA dengan tema Menjadi Wali Allah mentadaburi surat Yunus ayat 62 sampai 64 pada pukul 5.30 sampai pukul 7. Kemudian untuk donasi terkait Peduli Palestina sudah kami hentikan, tapi kami tetap menunggu infak terbaik dari Bapak dan Ibu, para jamaah untuk kegiatan dakwah dan sosial berikutnya. Dan yang ingin berpartisipasi bisa menghubungi bendahara kami, Bendahara Pejuang Subuh, Bapak Irwan Prima Aditya di nomor HP yang tertera di layar. Atau dapat langsung transfer ke rekening Pejuang Subuh Pondok Indah di rekening Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening yang tertera di layar. Baik, alhamdulillah. Inilah sesi yang sudah ditunggu-tunggu dan di sini sudah ada satu pertanyaan yang masuk kepada para jamaah lain yang ingin bertanya. Silahkan untuk dapat raise hand untuk dapat berinteraksi langsung atau dapat chat langsung di fitur kolom chat. Baik, mungkin dimulai dari yang di kolom chat terlebih dahulu. Ini ada pertanyaan dari atas nama Faye. Assalamualaikum Ibu Ustazah, benarkah bahwa Ka'bah merupakan poros bumi sehingga kita jamaah tidak tawaf mengelilingi Ka'bah berarti poros bumi akan terguncang? Silahkan kepada Ustazah untuk dapat menjawab terlebih dahulu. Ya, ini kajiannya kajian geologi dan kajian dari ilmu falak dan beberapa kajian fisika. Nah, ini kita lihat bahwa para ahli telah menetapkan bahwa Ka'bah itu adalah porosnya bumi. Jadi di tengah-tengah betul, ya. Jadi selama bumi ini masih diputari oleh orang-orang yang menghadap ke sana dan orang-orang yang bertawaf, maka insya Allah itu akan tetap. Tetapi ada waktunya nanti di ujung sekali, ya, di mana ketika orang-orang yang beriman telah tidak ada lagi, maka mulailah tanda-tanda besar dari kiamat itu akan datang. Nah, kira-kira seperti itu, Mas V ya. Begitu. Baik, luar biasa. Ya. Baik, mungkin ini kita undang dulu dari Pak Hadril Busudin yang sudah resign. Persilakan untuk unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hadril. Ya, Allah, Bu. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi begini, Bu. Yang saya ingin lebih tahu, sebelum Nabi Muhammad SAW melaksanakan Isra Mi'raj, beliau kan melaksanakan melaksanakan ibadah sesuai dengan syar'i waktu itu. Kalau nggak salah kan menghadap ke Baitul Maqdis. Yang jadi pertanyaan saya kok ke Baitul Maqdis, tentu beliau sudah ada arahan dari Allah atau dari petunjuk malaikat. Terus karena kalau dikaitkan tadi bahwa Nabi Ibrahim itu adalah Nabi Nabi yang menegakkan tauhid, Bapak agama tauhid. Ya, Bapak agama tauhid. Bapak agama tauhid itu udah jelas makam beliau tuh di Masjidil Haram. Setelah kaki beliau itu di Masjidil Haram bersama keluarga, sama Ismail sama anak kan. Terus jadi pertanyaan bagi saya kok kenapa pada saat itu beliau melaksanakan ibadah
menghadap ke Baitul Maqdis. Sesudah Isra Mi'raj baru dirubah ke Masjidil Haram. Nah, karena kalau dikaitkan lagi dengan yang pertama, fondasi Ka'bah itu adalah oleh Nabi Adam sendiri, kan kita di keterangannya. Jadi kok berputar begitu ke Baitul Maqdis. Nah, jadi ini yang bingung saya, Bu. Padahal ini dari awal ini sudah mestinya ke Baitullah nih, ke Masjidil Haram. Kok ada berubah ke Baitul Maqdisnya di apa nih? Nah, itu yang menjadi pertanyaan yang jadi tanda tanya, Bu. Baik. Yakinlah. Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali oleh Pak Adril ya. Yang pertama saya saya jelaskan dahulu bahwa ketika sebelum ada perintah sholat, Rasulullah melakukan sholat seperti yang ada pada syariat Ibrahim, menghadapnya ke Ka'bah. Ya. Lalu kemudian datang perintah ataupun panggilan untuk melakukan Isra dan Mi'raj. Sebulan sesudah Isra dan Mi'raj itu menurut riwayatnya datang perintah untuk melaksanakan ibadah sholat. Lalu ibadah sholat itu diperintahkan oleh Allah untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi perintah Allah ini Pak. Ya. Nah, lalu kemudian ketika di Mekah, masih di Mekah sebelum hijrah, kan itu terjadinya kira-kira tahun ke-10 Hijriah. 10 kenabian, yaitu setelah wafatnya Abu Talib dan setelah wafatnya Khadijah. Ya, terjadinya Isra dan Mi'raj itu. Lalu kemudian setelah Nabi berhijrah ke Madinah, timbul persoalan. Tadi itu yang saya jelaskan. Ketika masih di Mekah, Rasul tidak merasa ada kendala dengan menghadap ke Baitul Maqdis itu. Kenapa? Karena Baitul Maqdis itu posisinya di utara dari Mekah. Ya, jadi ketika salat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di selatan Ka'bah, menghadap ke Ka'bah sekaligus ke Masjidil Aqsa. Ya. Nah, timbul baru masalah adalah setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Ketika beliau sholat, harus membelakang ke Ka'bah, menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, inilah kemudian yang dijelaskan oleh Allah bagaimana Nabi itu sangat berharap. Ya, dalam ayat 144 surah Al-Baqarah, agar Allah menurunkan wahyu tentang perpindahan kiblat. Nah, di sini dikatakan qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ya, sungguhnya kami telah melihat engkau selalu menatapkan wajahmu ke langit, memohon dan menunggu-nunggu datangnya perintah. Nah, sekarang kata Allah, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Palingkanlah wajahmu ke kiblat yang engkau ridhoi, yang engkau senangi, yaitu Ka'bah. Nah, jadi diperkirakan menurut para ulama sekitar 16 bulan atau 17 bulan Nabi menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian turun ayat ini untuk memindahkan ke Ka'bah. Nah, di awal juz ini mendapat komentar dari orang-orang ahlul kitab. Sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihimul lati kanu alaiha. Kenapa sih mereka pindah kiblat itu? Kira-kira begitu ya. Kira-kira sudah bisa dipahami, Pak? Ya, bisa. Oke, gitu. Kedua-duanya perintah Allah. Dan itu dijelaskan sebagai batu ujian kebenaran imannya orang-orang ahlul kitab. Apakah setelah pindah kiblat itu nanti mereka tetap dalam keimanan mereka atau mereka cari-cari alasan untuk mundur dari Islam. Nah, ternyata nanti ada yang tetap ya dan ada yang mundur yang menjadi murtad kembali setelah perpindahan kiblat itu. Itu ya, Pak? Ya. Oke, Pak Adril. Masya Allah, luar biasa jadi ya. Baik, kemudian ada pertanyaan mungkin dari chat kembali ya. Ini ada dari Ibu Dina di Banten.
Ustazah ingin bertanya, waktu haji dulu merasa masih banyak kekurangan. Apakah boleh diulang lagi dan bagaimana rasa menghilangkan rasa kurang tersebut? Baik. Yang pertama, manusia memang tidak sempurna ya Bu Dina. Ya, sering kita setelah melakukan suatu, kenapa kemarin kok tidak begini, kok tidak begini, kok tidak begini, gitu. Nah, andaikan tidak ada kesempatan untuk mengulang, maka kita memohon ampun atas segala kekurangan. Andaikan kekurangan itu adalah kekurangan yang fatal, lalu kemudian kita mohon kepada Allah agar diampuni kekurangan itu. Nah, tetapi andaikan ada kesempatan untuk mengulang, memang ada baiknya itu diulang untuk disempurnakan. Ya. Karena banyak orang yang berhaji hanya melaksanakan ritual. Ya. Jadi ritual yang kosong. Lalu lepas dari makna apa filosofinya, kenapa kok diperintahkan, kenapa kok harus ke Baitullah, ya? Kenapa kok seperti ini aturannya, kenapa kita harus berkeliling-keliling dan lain sebagainya. Itu semuanya punya makna, ya, punya makna. Nah, misalnya ketika kita telah sampai di miqat, maka kita ketika itu kan melepaskan baju kita. Yang biasa kita pakai kita tukar dengan yang instan, yang orisinil, yaitu putih bagi bapak-bapak terutama, tidak berjahit, ya. Nah, ini apa artinya? Untuk menunjukkan kesamaan antar sesama manusia. Dan kemuliaan itu hanyalah ada pada ketakwaan. Jadi tidak boleh sombong karena VIP atau apa, enggak ada di situ lagi. Kalau masih ada itu, maka hajinya belum mabrur. Ya. Jadi yang ditata betul di sini adalah hati manusia. Bagaimana dia mampu menempatkan dirinya, ana makhlukun, aku diciptakan oleh Allah sama dengan yang lain, dan Allah itu Rabbku. Kemuliaan di sisi Allah tidak lain adalah karena upaya untuk mendapatkan keridhaannya. Nah, lalu kemudian ketika kita sudah tinggalkan itu, baju kita ketanggalkan, lalu kemudian kita pakai yang instan tadi, yang putih-putih tadi, maka kita akan ada konsep dalam diri kita. Aku bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Aku datang menghadapmu ya Allah, terimalah aku. Kalau engkau tidak terima aku, siapa yang akan menerima aku? Nah, di sini makanya air mata akan mengalir terus sampai kita sampai di Ka'bah itu nanti. Lalu kemudian ketika kita tawaf, ini pertanyaan yang pertama tadi, itu di situ adalah seakan-akan ini adalah pusat ya, Ka'bah itu pusat, kita adalah pusat magnet, kita adalah biji-biji magnet. Makanya mengawali tawaf itu dari luar. Ya, kalau diibaratkan obat nyamuk bakar itu. Nah, dari luar dulu baru masuk lagi karena ditarik oleh magnet yang besar tadi sehingga betul-betul nanti dekat dengan Ka'bah itu. Nah, kenapa tidak tabrakan orang di sana? Karena orang patuh kepada aturan. Ya, memulai dari tempat yang sama dengan menempatkan Ka'bah di sebelah kiri, tidak ada yang nyelonong menempatkan Ka'bah di sebelah kanan. Andaikan di jalan raya pun orang melakukan seperti itu, tidak akan terjadi tabrakan itu. Lalu kenapa sesudah pulang haji banyak yang melakukan tabrak pikiran, tabrak ini? Karena pusat gravitasi geraknya tidak satu lagi. Jadi selama tawaf, pusat gravitasi gerak kita adalah Ka'bah. Dalam kehidupan, pusat gravitasi gerak kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama itu yang menjadi pusat gravitasi gerak, insya Allah kita lurus jalannya, kita selamat, dan kita tidak akan singgung-menyinggung antara satu dengan yang lain. Nah, jadi begitu ya Bu Dina, andaikan memang ada kesempatan mengulang, akan lebih baik supaya dapat dimaknai apa yang kita lakukan itu. Ya, baik Habibah. Masya Allah. Ya, semoga kita semua diundang untuk dapat hadir ke Baitullah ya dan memaknai ketika haji tersebut. Baik, kami undang kepada
Jamaah Bapak Irwan, dipersilahkan yang sudah raise hand untuk bertanya. Terima kasih Mbak Habibah. Assalamualaikum Bu Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Irwan. Ya Alhamdulillah, saya kalau dengar Bu Ustazah senang sekali, selalu dalam sekali menjelaskan ayatnya, konteksnya, dan apa yang terjadi waktu ayat itu turun. Bu Ustazah mendalami ayat ini 96 dan 97. Tadi ada pertanyaan dari Pak Hadril, saya ingin mendalami lagi, melanjutkan pertanyaan tadi Pak Hadril. Jadi kalau membaca ayat 96-97 ini, inal awala baiti ini kan rumah awal gitu, rumah pertama yang dibangun untuk manusia itu berada di Bakkah gitu ya Bu Ustazah. Ya, betul. Dan itu salah satu pembuktiannya adalah di ayat 97-nya adalah ayatun bait ya Ibrahim gitu kan ya, bahwa Ibrahim itu tentunya dia membangun Ka'bah. Baitul Maqdis itu dibangun oleh Nabi Sulaiman yang hidupnya setelah itu. Nah, pertanyaan saya adalah apa yang terjadi dengan rumah di Bakkah ini sewaktu Baitul Maqdis yang dijadikan pusat peradaban agama gitu, padahal kan rumah ibadah awal yang dibangun ini adalah yang di Bakkah gitu kan ya. Nah, ini kan menjadi pusat peribadatan kita ini setelah Nabi Muhammad diminta untuk pindah ibu kota lagi gitu, kiblat gitu ya. Jadi sewaktu berjalannya dari Nabi Sulaiman dan terus sampai ke Musa, dan itu yang menjadi pusat peribadatannya itu adanya di Baitul Maqdis. Padahal waktu itu pusat ibadah, rumah ibadah pertama sudah ada di Bakkah gitu. Jadi pertanyaan saya itu yang pertama Bu Ustazah. Terus kedua, kata-kata Bakkah ini yang saya tertarik gitu Bu Ustazah, karena Allah ini kan maha teliti menentukan kata-kata dalam Al-Quran gitu ya Bu Ustazah ya. Kata Mekah itu beberapa kali disebutkan di dalam Al-Quran, antara lain di surat Al-Fat di ayat 24 itu Allah menggunakan kata Mekah gitu ya Bu Ustazah, untuk merefer ke kota Mekah. Kenapa di ayat ini yang diputuskan Allah adalah menggunakan kata Bakkah gitu, bukan Mekah gitu? Karena ini ada saya pernah mendengar adanya bukan serangan ya, sindiran dari kaum Kristen yang mengatakan bahwa sebenarnya pusatnya Islam itu bukan di Mekah, itu Bakkah. Bakkah itu ditunjuk ke kota lain gitu. Nah, ini tapi dalam konteks ini memang kok kenapa digunakan kata Bakkah bukan Mekah, sementara di ayat lain di Al-Fat itu yang digunakan Allah adalah katanya Mekah. Mungkin itu dari saya Bu Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dari yang kedua ya Mas Irwan. Ya. Yang pertama selamat dulu deh, sukses Palestina. Alhamdulillah. Terima kasih doanya Bu Ustazah, dukungannya. Alhamdulillah. Jadi Bakkah itu adalah nama satu kota, ya, yang kemudian oleh orang-orang Arab, ba itu agak susah dibacanya, maka mereka membaca dengan mim, ya. Jadi Mekah yang huruf ba-nya diganti dengan mim. Jadi Bakkah dan Mekah itu adalah satu tempat, ya. Jadi penamaannya, ya, mereka menganggap hal ini sebagai kebiasaan yang selalu dipakai dalam pembicaraan. Jadi kadang-kadang mereka nyebut Bakkah, kemudian Makkah. Jadi karena pada waktu itu lebih sering disebut Bakkah, maka Allah katakan Bakkah. Nah, tapi yang dituju adalah Mekah, gitu ya. Itu penjelasan yang dijelaskan oleh para mufassir. Kemudian yang kedua, nah itu pertanyaan pertama. Lalu Ka'bah sesudah Nabi Ismail, ya, sesudah Nabi Ismail, tentu kemudian ada Nabi Nabi Ishak, Yakub, ya, dan seterusnya. Mulai dari Ishak sampai kepada Nabi Yahya, Nabi Isa alaihissalam, itu kan dari keturunan Bani Israel pada umumnya dari yang 25 itu. Nah, mereka berkiblatnya adalah ke Baitul Maqdis, ya, ada kubah sakrahnya di sana, ada tinding ratapannya di sana, ya, dan segalanya. Nah, maka bagaimana? Tetap menjadi tempat perkumpulan manusia beribadah, tetapi di sana patung-patung yang banyak, ya. Jadi orang-orang Arab, ya, orang-orang Arab yang lain dari Bani Israel itu mereka tetap datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah. Makanya Allah katakan kalau ibadahnya orang musyrik itu dahulu adalah bertepuk tangan dan bersiul-siul. Ya. Jadi tetap saja mengelilingi Ka'bah, tetapi di samping-samping Ka'bah itu ada
360-an patung-patung di situ. Dan bahkan yang dikatakan oleh Al-Quran, mereka melakukan tawaf itu dengan telanjang. Nah, bukan ingin menunjukkan membukakan aurat, bukan. Tetapi itu adalah karena mereka merasa baju mereka tidak pantas lagi untuk dibawa beribadah. Kenapa? Ini baju sudah dipakai menipu. Baju sudah dipakai untuk minum khamar. Baju sudah dipakai berzina. Ya, ini baju tidak pantas nih. Lalu mau dibuka saja. Nah, lalu mereka bersiul-siul dan bertepuk tangan tuh mengelilingi Ka'bah itu. Jadi Ka'bah itu tetap ramai pada waktu antara Nabi Ismail dengan Nabi Muhammad SAW itu. Gitu. Baik. Bu saja sedikit itu. Ya. Pertanyaan pertama yang Bakkah dan Mekah itu cuman di surat lain yang digunakan katanya itu Mekah ya Bu Ustazah ya? Iya, betul. Pertanyaan saya kenapa kok nggak konsisten ini Mekah, ini Bakkah gitu untuk merefer ke satu kota yang sama gitu Bu Ustazah? Karena persoalan yang dipersoalkan oleh orang Ahlul Kitab itu adalah Bakkah itu. Oke. Nah, jadi mereka kenapa kok menghadap ke Bakkah itu? Kenapa kok tidak ke Masjidil Aqsa yang ada di Yerusalem? Gitu, Baitul Maqdis. Gitu. Nah, jadi untuk menjawab itu Allah katakan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata. Ya. Jadi kalian salah itu, bukan di sana yang pertama tapi yang di sini gitu. Ya, gitu ya, Mas. Ya, oke. Alhamdulillah. Masih ada yang ingin bertanya Bu dari Bapak Hendar Asmar yang sudah resign, silahkan boleh unmute Bapak. Ya, silakan Pak Hendar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali bisa mendengar tausiah dari Ustazah ini, menambah ilmu pengetahuan saya. Saya mengenai mengenai putranya Nabi Ibrahim itu, Ismail dan Ishak. Ya. Di Quran itu banyak diceritakan mengenai Nabi Ismail, dan Nabi Ismail membantu ayahnya itu mendirikan Ka'bah. Ya. Tapi saya nggak mencari-cari apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim atau yang diceritakan dalam Al-Quran itu mengenai Nabi Ishak berikut itu apa saja yang dilakukan oleh beliau begitu. Itu barangkali Ustazah bisa menjelaskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat sejarah ya tentang yang diceritakan oleh Al-Quran tentang kelahiran Ismail dan Ishak, itu dapat kita lihat di dalam surat 49 ya, surat Al-Hujurat ya. Nah, itu bagaimana proses kelahiran Nabi Ismail, lalu kemudian sampai dia disembelih, sampai kemudian Allah memberikan kemudahan sehingga tidak jadi disembelih. Lalu kemudian sebagai bonus dari kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan beberapa keutamaan. Yang pertama menjadi sebutan ya bagi orang-orang yang sesudahnya. Nah, di antaranya di kita adalah merupakan satu kewajiban untuk tahiyat akhir untuk bersalawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu yang kedua, Allah memberikan kepada beliau keturunan, yaitu Nabi Ishak. Ya. Lalu kemudian pada ayat yang lain disebutkan setelah Ishak nanti akan lahir lagi dari Ishak ini Yakub. Oke. Jadi ketika pembangunan Ka'bah, ya, kenapa ini lebih banyak diceritakan tentang itu? Karena ini terkait dengan umat yang didakwahi oleh Nabi Muhammad SAW, umat Islam. Lalu kemudian terkait dengan bagaimana rumah yang pertama ini didirikan supaya dipahami oleh Ahlul Kitab dan juga oleh orang Muslim. Nah, ketika Nabi Ishak dilahirkan, Ismail ini sudah berusia remaja, ya, jadi sudah bisa bantu ayahnya. Sementara Ishak ini masih bayi. Nah, lalu ketika itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diperintahkan oleh Allah untuk mendirikan
Ka'bah. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 120 berapa ya? Coba saya lihat sebentar. Nah, 124 dan 125 ya. 124 itu adalah ujian-ujian untuk Nabi Ibrahim. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Allah dengan bermacam-macam ujian, dia sempurnakan. Sehingga kemudian Allah memberi predikat. Inni ja'iluka linnasi imama. Aku akan jadikan engkau imam bagi manusia. Lalu Nabi Ibrahim minta, qala wa min dzurriyyati? Apakah predikat itu, pangkat itu juga untuk anak cucuku? Qal la yanalu ahdiz zalimin. Iya, tapi bukan untuk orang yang zalim. Nah, di sini dianya wa ij'alnal baita mathabatan linnasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail amra baiti lit-taifina wal akifina wa ruk'is sujud. Jadi yang pertama karena Nabi Ismail memang sudah bisa menolong ayahnya. Ya, Pak Endar. Yang kedua, ini adalah terkait dengan umat Islam. Tidak menceritakan tentang Bani Israel. Ya. Maka fokus daripada ayat-ayat ini bagaimana perjuangan mereka berdua untuk membangun bangunan yang luar biasa yang sampai hari ini dan sampai akhir zaman akan tetap ada dan menjadi sesuatu yang selalu di hati orang-orang yang beriman. Nah, inilah sebabnya kenapa lebih banyak Nabi Ismail diceritakan. Sementara Nabi Ibrahim mendapatkan Ishak itu umurnya sudah lebih dari 100 tahun. Tidak lama kemudian beliau wafat. Begitu ya Pak Endar? Ya, itu jelas Ustazah. Ya. Yang saya maksud, saya ingin tahu apa yang kemudian dalam sejarah itu atau dalam Al-Quran itu apa yang dilakukan oleh Nabi Ishak gitu, apa yang dibangun oleh beliau begitu. Oh, tidak ada penjelasan dalam Al-Quran tentang apa yang dibangun oleh Ishak. Ya. Yang banyak cerita nanti adalah Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub itulah yang menjadi nenek moyangnya Bani Israel itu. Ya, kalau Nabi Yakub, kalau kita lihat di dalam surat Yusuf itu informasinya sangat banyak sekali yang dijelaskan kepada kita, karena itu akan terkait dengan regenerasi-generasi sesudahnya. Jadi tidak ada informasi yang terang tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Ishak, ya Pak? Ya. Terima kasih Ustazah. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap sehat, Pak. Ustazah, apakah boleh satu pertanyaan lagi? Oh, boleh. Masih ada waktu kita sedikit lagi. Nah, ini dari Bapak Sujono. Mohon penjelasan bagaimana pelaksanaan ibadah haji dari zaman ke zaman sebelum Rasulullah. Yang digambarkan kepada kita, kalau ibadah hajinya Nabi Ibrahim sama dengan apa yang dilakukan oleh kita ini. Karena dikatakan bahwa ibadah haji itu adalah sunnah bapakmu oleh Nabi Muhammad SAW, Ibrahim. Jadi kalau kita telisik bagaimana Rasulullah SAW menapaktilasi begitu ya perjalanan haji Rasulullah SAW pada tanggal 8 Hijriah, 8 Zulhijjah, Rasulullah SAW itu disebut hari tarwiyah, yaitu mempersiapkan unta-untanya, menyiapkan air dan segalanya untuk berangkat ke Mina. Nah, itu seperti itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Jadi di Mina, lalu mabit di Mina pada malam itu, pagi-pagi berangkat ke arah Arafah, tetapi berhenti dahulu di Namira. Setelah zawal, ya setelah tergelincir matahari, baru masuk ke areal Arafah. Dan itu dilakukan sampai sore hari, melakukan wukuf di Arafah. Kemudian ketika terbenam matahari tidak salat maghrib dan isya di sana, tetapi maghrib dan isyanya nanti di Muzdalifah, ya dengan jamak takhir, mabit lagi di situ. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu seperti itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam.
Cuma ketika generasi-generasi seterusnya telah menjadi musyrik, jadi kafir, maka seperti yang digambarkan tadi, saya lupa ayatnya di dalam Al-Quran, bahwa mereka melakukannya berkeliling-keliling Ka'bah tadi itu, lalu kemudian mereka tetap saja pergi nanti ke wukuf di Arafah, pergi ke Mina, ke Muzdalifah, tapi di Muzdalifah itu mereka perang tanding puisi-puisian untuk mengingat mana nenek moyangnya yang lebih yang lebih tinggi derajatnya. Ini dijelaskan oleh Allah itu di dalam ayat ke-190-an itu di dalam surat yang sama, surat Al-Baqarah, ya. Bagaimana yang dilakukan oleh sampai ayat 200 itu menggambarkan tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana sebelumnya begitu. Kan al-hajju asyhurum ma'lumat itu, maka dilanjutkan fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Nah, lalu boleh berdagang. Nah, kemudian summa afidu min haitsu afadan nas. Jadi kalau dahulu sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, mereka tidak mau orang-orang yang merasa dirinya high class itu tidak mau bareng-bareng dengan orang. Kalau orang duluan dia akan di belakang, kalau orang belakang dia akan duluan gitu, ya, karena merasa tidak selevel gitu. Nah, kemudian, ayat 200, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum. Jadi mereka dahulu membangga-banggakan keluarga-keluarga mereka. Jadi berpantun di Masyaril Haram itu untuk menunjukkan kami lebih dari kalian, kami lebih dari kalian. Nah, sekarang dipindahkan oleh Allah, kata Allah, fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum. Ya, berzikirlah kepada Allah sebagaimana kalian dahulu mengingat bapak-bapak kalian. Au asyadda dzikra, atau mengingat yang lebih lagi, ya. Lalu mohon kepada Allah, ya, di situ ada orang yang minta dunia saja, ya, di akhirat tidak dapat apa-apa, tetapi di ayat 201, nah itu yang dikatakan doa sapu jagat kita, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi gitu ya Pak Sujono. Baik, insya Allah sudah. Oke. Baik Ustazah, alhamdulillah. Ya, pas waktu ya. Sudah menunjukkan pukul 7. Jazakumullah khairan katsiran atas ilmunya. Bersyukur sekali bisa belajar langsung dari Ustazah pada pagi hari ini, dan semoga menambah semangat tadabbur kita semua dan menambah, tentunya ilmunya menambah dan meningkatkan iman kita dan meningkatkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Ya, mohon maaf kepada jamaah yang mungkin pertanyaannya belum dapat terjawab. Dan insya Allah kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan doa bersama kepada Ustazah jika berkenan untuk membantu doa pada pagi hari ini. Ya, dengan waktu yang ada mungkin kita doa kafaratul majlis saja ya. Dan kemudian saya mohon maaf tidak bisa ikut gabung dengan Finlandia ya, karena ada kegiatan lagi sesudah ini. Ya, ya baik kita akhiri Venezuela ya, Venezuela ya. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, langsung pamit ya, mohon maaf banget. Terima kasih Bu Ustazah. Ya, sama-sama. Semoga semua sehat. Amin. Terima kasih Bu. Mbak Habibah, terima kasih. Baik, kita juga tutup dengan hamdalah, dan saya sebagai moderator pada pagi hari mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali